خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat Rubik Tadabbur Ilmu, berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini bersama saya Abu Syahir, yang insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tahsinul Quran. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, pada video yang telah lalu saya sampaikan bahwa pada pertemuan kita yang selanjutnya kita akan membahas tentang pelajaran tahsin yang akan dibimbing oleh seorang al-ustadz yang pada hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita, salah seorang narasumber yang memiliki kemampuan dan kompetensi keilmuan yang insya Allah akan kita butuhkan di dalam kajian kita ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum? Alhamdulillah senantiasa sehat dengan izin Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kelihatan wajah ini kayaknya lebih fresh hari ini Ustaz. Alhamdulillah, karena kebetulan udah minum air putih. Itu bisa menyehatkan badan gitu ya. Alhamdulillah, baik. Baik Ustaz, seperti yang pernah kita sampaikan kepada sahabat RTI, dalam kesempatan kali ini kita sengaja mengundang Ustadz yang insya Allah juga kita akan lebih jauh nantinya menggali semua informasi keilmuan dari Al-Ustadz. Namun sebelumnya kita sebaiknya memperkenalkan diri ya Ustadz, agar sahabat RTI juga bisa mengenal lebih jauh tentang biografi Ustadz. Kita sini sudah merangkum sedikit ringkasan tentang biografi Ustadz sendiri. Sahabat RTI, beliau adalah Abu Abdurrahman, Ustadz kelahiran Tebing Tinggi ya Ustadz ya. Saat ini berdomisili di Jalan Medan Binjai kilometer 19. Ada sesuatu yang menarik ketika perjalanan beliau menuntut ilmu tahsin. Dari kanak-kanak beliau ini sudah rutin menghadiri beberapa majelis tajwid ya Ustaz. Di daerah-daerah pernah belajar tilawah versi mujawad pada qori terbaik asal Tebing Tinggi ya Ustaz, yaitu Ustadz Abdul Manan Hafizahullah. Pernah belajar mujawad kepada qori terbaik daerah asal Tambuse Timur di Riau ya Ustaz. Wah, Masya Allah, jauh sekali Ustaz. Nah, Masya Allah, jauh ya Ustaz ya. jauh. Kebetulan waktu itu sambil sambil mencari pekerjaan ke sana ya waktu itu. Ya alhamdulillah kita bisa meluangkan waktu belajar kepada beliau. Sepertinya kalau seorang penuntut ilmu itu memang harus panjang kakinya Ustaz ya. Harus sering kemana-mana mencari ilmu ya Ustaz ya, untuk menuntut ilmu. Harus rajin ya. Harus rajin mendatangi majelis-majelis Ustaz ya. Masya Allah. Sampai akhirnya beliau mengikuti majelis sama hingga mewarisi sanad ilmu-ilmu Al-Quran. Ini Masya Allah nih, kalau dari biografi Ustaz ini begitu banyak ilmu yang bisa kita gali dari beliau. Tentu ini di bidang tahsin Quran ya, di bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Dan ini masih sebagiannya. Tentu di bidang lain juga kita harus belajar gitu ya. Ini hanya yang disebutkan, ini hanya ilmu-ilmu Al-Quran gitu ya. Di sana ada ilmu-ilmu sanad seperti Muqaddimah Jazariyah ya Ustaz. Kemudian ada Tuhfatul Atfal, Salsabilus Syafi, Hidayatus Syibyan, dan berbagai ilmu matan tajwid dari Syekh Rik
Aulia Rahman As-Suryanji. Nah, semoga Allah menjaganya. Ini Syekh Rikrik Aulia Rahman As-Suryanji ini adalah salah satu pewaris sanad tertinggi di dunia ya Ustaz ya. Nah, beliau itu salah satu pewaris sanad-sanad keilmuan dengan sanad Ali ya, yakni sanad yang paling tinggi di dunia. Tinggi Ustaz. Nah, Sahabat RTI kita ini sangat penting ini karena Ustadz kita ini memang sangat kompeten sekali di bidang ilmu tajwid. Makanya jangan sampai ketinggalan, ikutin terus perjalanan video kita ini hingga kita bisa memetik manfaat dari apa yang kita pelajari nantinya. ini salah satu guru saya ya, tentunya banyak lagi yang lain yang mana kita memang harus semangat untuk mencari guru sebanyak-banyaknya. Kemudian ada pengalaman unik dan menarik hingga beliau itu tertarik untuk menuntut ilmu tahsin. Itu awalnya beliau tuh hanya ingin memperindah lagu saat membaca Al-Quran ya Ustaz ya. Apalagi terutama umumnya kita ini untuk menjadi imam sholat ya. Karena kebanyakan orang hanya memperhatikan tentang keindahan bacaan, kemudian banyaknya hafalan, tapi yang sangat mendasar adalah jarang memperhatikan masalah tajwid ya Ustaz. Saat itu beliau, ya maklum masih berjiwa muda ya Ustaz, terpancing hanya ingin tampil lebih baik dan tidak mau kalah dari seorang teman yang pernah menang lomba ngaji ya Ustaz. Nah, dan beliau menang ya pada waktu itu. Dan yang uniknya itu teman saya yang menang lomba ngaji itu adalah perempuan. Ya, perempuan. Masya Allah. Jadi kita berpikir pada waktu itu teman saya yang perempuan aja bisa menang lomba ngaji. Masa sih saya nggak minimal bisa lebih baik dari beliau gitu kan? Apalagi kita ini laki-laki akan menjadi imam, jangan sampai kalah. Tapi ternyata memang setelah perjalanan belajar itu Ustadz menemukan kesimpulan ya Ustadz seperti itu, bahwasanya ternyata masih banyak hal yang harus dipelajari, bukan sekedar hanya bisa mencengkokkan irama Al-Quran ya Ustaz. Nah, insya Allah nanti kita akan gali sebenarnya bagaimana sih cara membaca Al-Quran yang benar itu seperti itu. Insya Allah akan kita gali ke depannya. Berarti kita selama ini mungkin menganggap kalau bacaan kita itu suaranya sudah indah, kemudian hafalan kita sudah banyak, belum tentu tajwid kita benar. Makanya harus ada kesempurnaan di dalam membacanya begitu ya Ustaz. Baik Ustaz, kita mulai saja langsung kepada materi kita. Ada beberapa hal yang di sini akan kita gali nih sahabat RTI dari Ustadz kita, bahwasanya informasi penting tentang keilmuan beliau ini akan kita gali sampai akar-akarnya. Namun sebelum itu, mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Legimin. Pak Legimin. Mau tanya nih Pak sedikit. Ini berkenaan dengan ilmu tajwid. Apakah Bapak paham tentang tajwid, bahwasanya kalau kita sholat atau kita membaca Al-Quran, apakah itu kira-kira perlu nggak? Ya menurut Bapak itu perlu, karena tajwid itu juga menentukan arah. Misalnya idgham ya dibaca seharusnya macam mana, kalau izhar bagaimana. Yang penting itu perlu. Perlu ya. Artinya kalau kita dalam membaca Al-Quran ataupun dalam sholat, berarti kita perlu membaguskan bacaan seperti itu ya. Wah itu udah jelas. Apakah itu kira-kira menurut Bapak memang ada diperintahkan dalam agama atau tidak? Ya kalau perintah itu saya kira ada. Karena bacaan yang benar itu ketentuannya ada. Jadi kalau tajwid itu sudah pernah tahu ya Pak ya? Mungkin juga Ya dulu sedikit banyak sudah pernah belajar. ya. Kalau untuk tahsin sendiri Pak pernah dengar? Tahtim. Tahsin.
Belum pernah ya. Nah, jadi tahsin itu adalah ilmu pendalaman yang lebih jauh dari ilmu tajwid, seperti memperhalus bacaan, memperhalus sifat-sifat huruf, dan mempelajari hal-hal sampai ke akar-akarnya, dan itu biasanya dibutuhkan guru yang bersanad. Makanya di sana lebih penting, bahkan di dalam hadis Rasulullah disebutkan laisa minna malam yataghanna bil Quran. Barang siapa yang tidak memperindah bacaannya ketika membaca Al-Quran bukan dari golongan kami. Itu hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, disahihkan oleh Su'aib Al-Arnaud. Nah, demikian aja Pak. Terima kasih banyak informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, dari video yang kita saksikan tadi, pada sebagian besar masyarakat banyak yang belum mengenal apa itu tahsin. Belakangan ini tahsin itu sendiri memang menjadi sebuah tren tersendiri bagi kalangan tertentu, khususnya di anak muda, sehingga saat ini trennya sudah mulai berkembang bahwasanya tahsin itu sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Namun kita ingin mendengar langsung dari Ustadz, sebenarnya apa itu tahsin Quran Ustadz? Falyatafadhal Ustadz, silakan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa ba'd. Kalau kita tanya apa itu tahsin, maka tahsin itu berasal dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yang bermakna memperbaiki ya. Maksudnya adalah memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu punya huruf-huruf dan kalimat-kalimat yang unik ya, yang mana bahasa Arab itu punya beberapa karakter tersendiri yang harus kita ketahui seluk-beluknya. Salah satunya adalah huruf-huruf serta pelafalan-pelafalannya itu tidak sama dengan apa yang ada di negeri kita, khususnya Indonesia gitu ya. Bahkan orang-orang Arab sendiri ketika ingin membaca Al-Quran, maka itu mereka harus mempelajari kaidah-kaidahnya, yaitu kaidah-kaidah tajwid ya. Orang Arab pun kalau mereka tidak berlatih, tidak belajar ilmu tajwid, mereka bisa salah dalam membaca Al-Quran seperti itu. Kita katakan seperti hukum-hukum ikhfa, iqlab itu tidak ada dalam bahasa sehari-hari orang Arab. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, maka itu harus dibaca sedemikian rupa sehingga bagi orang-orang yang belum terlatih membaca Al-Quran, maka mereka akan membaca Al-Quran dengan serampangan dan tidak sesuai dengan kaidah yang diingini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali, tahsin itu adalah memperbaiki bacaan Al-Quran, yang mana Al-Quran menuntut untuk membacanya sesuai dengan ilmu tajwid. Seperti itu. Sering kita dengar di masyarakat, seperti juga yang video yang kita saksikan tadi, masyarakat pada umumnya itu hanya mengenal apa itu yang namanya tajwid. Yang mereka pahami kalau membaca Al-Quran berikut dengan hukum-hukumnya itu adalah tajwid. Sebenarnya di mana sih letak perbedaannya? Apakah itu tahsin dan apakah itu tajwid, Ustaz? Silakan. Kalau ditanya perbedaan tajwid dengan tahsin, sebenarnya asalnya sama ya. Jadi tahsin itu adalah, akar katanya adalah hasana yuhassinu tahsinan. Sementara tajwid itu adalah jawada yujawwidu tajwidan, yang mana secara bahasa sebenarnya artinya sama, yakni sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran. Hanya saja yang berkembang dan tersebar di masyarakat yang sering kita saksikan adalah ada banyak versi ya, ada banyak versi orang dalam memahami tajwid dan tahsin. Ada yang mengkelompokkan dan membeda-bedakan apa itu tajwid dan apa itu tahsin.
Oh begitu ya Ustadz. Jadi sebenarnya tahsin dan tajwid itu sama. Walaupun yang banyak saat ini di masyarakat pendapat yang timbul adalah tajwid itu adalah ilmu mendasar dari Al-Quran itu sendiri, dan tahsin adalah ilmu yang mempelajari jauh lebih dalam mengenai ilmu-ilmu Al-Quran, bahkan sampai ke akar-akarnya, begitu ya Ustaz. Walaupun sebenarnya pengertiannya adalah sama ya Ustaz. Intinya sama sebenarnya, hanya saja masyarakat dengan segala versi mereka itu seolah-olah seperti beda gitu ya. Kita semakin tahu ini sahabat RTI yang kita selama ini menganggap itu adalah dua hal yang berbeda, padahal sebenarnya itu adalah dua hal yang sama, namun pengertiannya berdasarkan kaidah bahasa dan juga menurut pemahaman yang timbul di masyarakat. Semakin menarik Ustaz. Jadi ketika kita merujuk kepada dalil bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dengan hukum-hukum bacaannya dan juga hukum-hukum yang telah ada ketentuannya. Bagaimana hukum mempelajari tahsin itu Ustaz? Kalau bicara hukum mempelajari ilmu tajwid atau tahsin itu sebenarnya wajib ya. Wajib. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam Muqaddimah Jazariyahnya, wal ahdu bitajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu. Jadi beliau mengatakan bahwasannya mengambil atau mempelajari ilmu tajwid itu adalah suatu keharusan ya. Mempelajari ilmu tajwid adalah suatu keharusan, dan barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan ilmu tajwid maka ia berdosa, seperti itu. Nah, beliau melanjutkan lagi dalam bait selanjutnya dalam kitab beliau Muqaddimah Jazariyah. Beliau mengatakan bahwasannya li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadza minhu ilaina wasala. Karena dengan tajwidlah Al-Quran itu diturunkan, dan dengan tajwid pula Al-Quran itu sampai kepada kita. Jadi kembali hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah wajib, dan mempelajari tajwid itu tentu wajib ya. Oh, jadi mempelajari tahsin tersebut, mempelajari kaidah-kaidah ilmu Al-Quran ternyata wajib ya Ustaz, merujuk kepada dalil tersebut. Jadi kita kembali merujuk kepada, pertama kita merujuk kepada Al-Quran ya, yang mana Al-Quran itu mengatakan dalam surah Muzammil ayat keempat ya, Allah mengatakan di sana warattilil Qur'ana tartila, yang mana maknanya adalah tartilkanlah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Nah, apa makna tartil? Makna tartil, kalau kita merujuk pendapat para ulama yang tentunya mereka kompeten di dunia Al-Quran, salah satunya adalah sahabat Nabi ya, yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwasannya mentartilkan Al-Quran maknanya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wuquf. Seperti itu. Jadi kata beliau itu, mentartilkan Al-Quran itu adalah mentajwidkan huruf-hurufnya serta memahami kaidah waqaf wal ibtida, seperti itu. Jadi peranan tahsin atau mempelajari tajwid Quran ini berarti kan memang sangat penting ya Ustaz. Apakah secara umum ada pelajaran tentang tahsin di sekolah, madrasah atau pesantren Ustaz? Nah, bicara masalah ini, disinilah memang terjadi pengkotak-kotakan ya yang terjadi di kebanyakan masyarakat ya. Kalau bicara di sekolah-sekolah apakah ada ilmu tajwid dipelajari, maka jawabannya ada. Namun fenomena yang terjadi adalah mereka mempelajari ilmu tajwid tadi tidak secara kafah. Jadi hanya sepotong-sepotong gitu ya. Sehingga santri-santri atau murid-murid tidak
mendapatkan bekal ilmu tajwid yang sempurna, ilmu tajwid yang berkembang di masyarakat madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah dasar itu hanya tajwid dasar, tapi tidak menyeluruh, tidak kafah ya, tidak secara kafah ya, sempurna gitu ya. Tidak mencakup semuanya gitu, hanya sebagian kecil saja yang mereka sampaikan. Jadi tahsin itu kalau kita perhatikan di masyarakat itu banyak versinya gitu. Ada yang mempelajari mujawwad. Mujawwad ini adalah irama langgam atau irama lagu atau Cengkok ya. Cengkok Al-Qur'an ya. Dan mereka menyebutnya juga sebagai tahsin. Nah, ada yang mempelajari versi mujawwad ini dan menganggapnya tahsin. Padahal seperti itu. Padahal kenyataannya mereka hanya mempelajari cengkok-cengkok Al-Qur'an dan bagaimana cara melakukan bacaan Al-Qur'an supaya terdengar indah seperti itu. Ada juga versi lain, mereka mengartikan tahsin, mereka hanya mempelajari tajwid versi-versi dasar seperti itu dan tidak kafah. Jadi dalam ilmu tahsin itu ada salah satunya kita katakan makhorijul huruf gitu ya. Kemudian ada sifat, dan sifat itu ada sifat lazimah, kemudian ada sifat aridoh. Nah, yang terjadi sebagian kelas-kelas tahsin itu hanya membahas sifat-sifat aridoh. Aridoh aja ya. Jadi sifat-sifat aridoh itu kita katakan seperti ikhfa, kemudian izhar, itu adalah sifat-sifat aridoh yang itulah yang banyak dipelajari oleh kebanyakan kelas-kelas tahsin seperti itu. Sementara sifat-sifat lazimah seperti sifat istitalah, sifat itbaq, sifat hams, kemudian jahr dan seterusnya, itu mereka tidak kenal sama sekali. Bahkan istilah-istilah nama-nama itu mereka hampir-hampir tidak pernah mendengarnya sama sekali. Seperti itulah. Jadi seolah-olah mereka membuat pengkotakan-pengkotakan versi mereka masing-masing seperti itu. Yang jadi pertanyaan gini Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran atau kesohihan ilmu tahsin yang kita pelajari tersebut, apakah sudah sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW?